Pemirsa, seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa hampir di seluruh wilayah di Indonesia, pemerintah setempat terus berupaya memutus penyebaran virus COVID-19. Dan kali ini saya akan berbincang dengan Bupati Konawe Utara, Bapak Ruksamin. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara resmi menurunkan tim unit reaksi cepat peduli pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 untuk memutus penyebaran virus corona. Kita akan bahas lebih lanjut di Dialog Nusantara Petang. Sudah bersama saya Bupati Konawe Utara Pak Ruksamin. Selamat sore Pak Ruksamin. Selamat sore Bu. Ya Pak Ruksamin, ini memang berbagai upaya terus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk di Konawe Utara ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah ini apa saja upaya yang dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19 ini terutama di Konawe Utara? Jadi salah satu yang kami luncurkan di Kabupaten Konawe Utara, kami bentuk tim unit reaksi cepat. Tiga kabupaten yang terdiri dari unsur kepolisian, unsur TNI, kemudian dengan satu komando yang memberikan pelayanan yang begitu cepat dengan konsep satu pintu, satu informasi yang masuk dalam laporan, kemudian langsung kita cek dan turunkan langsung tim. Jadi tim itu bukan hanya mengecek bagaimana kondisi pasien, tapi kita juga langsung mengecek bagaimana membawakan dengan bahan makanannya, termasuk selimutnya, termasuk sarung, apa semua, bahkan vitamin dan obat-obatan. Sehingga di situ yang kemudian kita tempatkan 3 personil kita, satu yang mewakili dari puskesmas yaitu surveillance, kemudian ada Babinsa dan Babinkantimas. Jadi pasien atau personil yang lagi melakukan isolasi mandiri dengan mudah dia langsung mengontak daripada 3 nomor tersebut jika ada yang dia butuhkan atau mungkin ada yang harus dikonsultasikan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa Nusantara TV sampai saat ini bagaimana situasi atau kondisi dari warga di Konawe Utara untuk kasus COVID-19-nya. Jadi sampai hari ini kita terkonfirmasi positif itu ada 206 kasus. Jadi 206 ini kami pilih lagi, kalau kita pilih karena ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, ada juga di beberapa perusahaan yang kemudian di sana yang bukan warga Konawe Utara, tapi tetap kita memberikan pelayanan, yaitu dengan cara berkoordinasi dengan pihak perusahaan agar mereka membentuk yang namanya ruang isolasi mandiri. Dan alhamdulillah ini semua berjalan dengan baik koordinasinya dengan tim unit reaksi cepat yang kita bentuk di Kabupaten Konawe Utara. Baik, nah ini 206 kasus ini dari berapa orang warga yang ada di sana Pak? Jumlah warga Konawe Utara sekarang 70.216 orang. Nah, jadi baru kali ini yang kemudian ini kemudian melonjak naik sampai bulan September kemarin di Kabupaten Konawe Utara tahun 2020 itu alhamdulillah kita masih ketat dan belum ada kasus karena memang betul-betul pada saat itu belum diberlakukan yang namanya PPKM atau ada yang namanya lockdown apa semua itu kita sudah tutup Kabupaten Konawe Utara. Iya. Jadi setelah kemudian berjalan, maka dengan punya tekanan pada yang kita kenal dengan varian Delta apa semua, kemudian kita lihat di sini hanya tiba-tiba melonjak sekarang berada pada angka 206 orang yang saat sekarang ini terkonfirmasi positif. Data tersebut yang kemudian yang melakukan yang ada dirawat di rumah sakit masih ada 17 orang. Selebihnya itu ada yang isolasi mandiri di rumah, kemudian ada yang isolasi mandiri di posko PPKM. Jadi posko PPKM kita di tiap desa itu yang kita siapkan. Ya, di sana ada tempat khusus, ruang khusus pasien. Di situ kemudian di situ ada kamar mandinya lengkap. Kemudian dia disiapkan dengan kompornya apa semua bahan makanan. Jadi ada bahan makanan yang sudah siap saja, yang sudah dimasak untuk dibawa. Ada juga jika dia inginkan, misalnya contohnya mau makan sesuatu apa semua, dia tinggal menginformasikan kepada tim, kita bawakan bahannya,
kemudian dia masak sendiri, dia bisa dia makan di situ. Nah, di ruang itu juga ada ruang logistik untuk bahan makanan maupun bahan obat-obatan dan vitamin. Di sebelahnya kemudian ada petugas kita yang terdiri dari 3 tadi ini yang kita bentuk di tim di tingkat desa. Seperti itu. Baik, baik Pak Ruksami, nanti kita akan bahas lebih lanjut, tetapi kita harus jeda dulu untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami, kita akan lanjutkan setelah kumandang azan maghrib berikut ini. Anda masih bersama kami di Dialog Nusantara Petang dan kita masih bersama dengan Bupati Konawe Utara, Dr. Insinyur Ruksamin. Pak Ruksamin, tadi Anda mengatakan bahwa sampai saat ini juga para pasien atau para penderita COVID-19 yang saat ini ada di daerah Bapak juga bisa melakukan isolasi mandiri di rumah maupun juga di posko-posko. Sampai saat ini ada berapa posko dan lokasinya di mana saja, Pak? Kalau posko kita, baik di desa maupun yang ada di kelurahan, semua berjumlah 170. Wah, lumayan banyak juga ya Pak ya, 170. Saya wajibkan di setiap desa dan kelurahan harus ada. Karena keterbatasan ruang atau kita punya bed yang ada di rumah sakit, sehingga langkah yang paling bagus untuk kita memberikan pelayanan kepada seluruh warga, maka kita harus bentuk pos PPKM yang ada di desa dan kelurahan. Jadi di situ dilengkapi dengan ruang isolasi mandiri. Ini merupakan tindakan yang cukup cepat sama seperti tim unit reaksi cepat ini sesuai dengan namanya. Bapak juga kalau saya mendapatkan datanya juga sebenarnya dari sejak adanya surat edaran bahwa diberlakukannya PPKM level 3 dari tanggal 27 Juli ini juga sudah langsung dilakukan ya Pak ya, pembentukan tim unit reaksi cepat begitu. Jadi pasca keluarnya instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2021 tentang penerapan PPKM, kemudian ditetapkan Konawe Utara masuk pada level 3. Nah, itulah yang kemudian kita jawab, saya langsung keluarkan surat edaran nomor 440, yang mana di dalamnya salah satunya di situ yaitu pembentukan untuk memberikan pelayanan secara langsung, maka kita siapkan namanya tim unit reaksi cepat. Nah, tim unit reaksi cepat inilah kemudian jika ada keluarga atau teman, kerabat yang merasakan bahwa ada gejala COVID, bisa langsung menghubungi nomor telepon yang sudah kita siapkan. Jadi di posko ini ada beberapa divisi yang sudah kita siapkan. Yang pertama, divisi komunikasi dan informasi. Inilah satu nomor yang kemudian menerima semua keluhan, semua telepon, siapa saja, dia berada di mana. Kemudian ini terkoneksi langsung dengan kesiapsiagaan. Jadi data tersebut dimasukkan ke komputer, itu langsung masuk ke kesiapsiagaan seperti itu. Nah, data ini juga di kesiapsiagaan langsung dengan divisi pangan dan divisi kesehatan. Divisi kesehatan langsung mempersiapkan setelah mengambil data tersebut, bahwa si A seperti ini, ya kemudian surveillance kita yang ada di daerah tersebut, di wilayah puskesmas, langsung menuju ke tempat dulu, di mana yang menelpon. Nah, setelah melakukan bisa mengecek bahwa ternyata kita swab antigen, periksa kesehatannya bahwa yang bersangkutan ini terkonfirmasi bahwa reaktif. Jadi reaktif dulu, karena apa, kita belum ambil dia punya di laboratorium melalui PCR untuk memastikan bahwa positif atau tidak. Nah, kemudian kita laporkan ke posko. Setelah posko itu kemudian langsung disiapkan tim kesehatan dengan vitamin dan obat-obatannya. Kemudian dari tim pangan juga langsung siapkan. Kita punya makanannya, kemudian ada yang siap saji, ada berasnya, telurnya, susunya, lengkap dengan sarungnya, selimutnya. Karena apa? Mohon izin kami perlu sampaikan, ada kondisi yang kami melihat bahwa yang meninggal dalam pasien isolasi mandiri ini ada peningkatan. Mohon maaf, bukan di daerah kami, tapi di beberapa daerah kami melihat seperti itu. Jadi bukan karena COVID-nya itu sendiri, tapi karena beratnya beban. Sudah nggak boleh keluar, bahan makanan tidak ada, komunikasi tidak ada, akhirnya ini yang menyebabkan menjadi bertambahnya korban. Nah, untuk membentengi tersebut supaya nggak terjadi, maka kami dari Kabupaten Konawe Utara kita bentuklah tim unit reaksi cepat. Itu langsung saya sendiri yang pimpin. Jadi dalam sehari ada yang menelpon, langsung kita kunjungi. Setelah itu
ditempellah nomor telepon yang ada di seperti ini. Jadi kami pakai contoh seperti ini yang kami siapkan ini, kemudian langsung ditulis nomor telepon di situ. Siapa surveillance-nya, siapa babinsanya, siapa babin kantipmasnya. Inilah yang kemudian mengkoordinasikan dengan tim kita yang ada di posko, lalu menyampaikan untuk setiap saat datang mengontrol. Contohnya misalnya, kalau suhu tubuhnya semakin naik, atau misalnya, susu saya udah habis ini, saya perlu imun, nggak ada vitamin apa semua. Nah, tim itu harus sigap 24 jam. Jadi mereka bergantian secara shift, yang kita tugaskan langsung di posko COVID seperti itu. Maaf, suaranya nggak kedengaran. Anda kembali di segmen Dialog Nusantara Petang, masih bersama dengan Bupati Konawe Utara, Dr. Insinyur Ruksamin. Pak Ruksamin, tadi yang Anda jelaskan benar-benar menginspirasi sekali karena selain dengan tanggap dan sesuai dengan namanya ya, tim unit reaksi cepat ini juga semuanya sangat terkoordinir dengan baik dan juga prosedurnya sangat rapi. Nah, ini juga merupakan suatu keprihatinan kita bersama di mana saat ini tingkat kematiannya justru semakin meningkat. Ketika awal PPKM ini ada sekitar 400-an kasus kematian secara nasional, saat ini sudah meningkat 3 kali lipat. Nah, dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Bapak dan juga tim unit reaksi cepat ini, bagaimana dengan tingkat kesembuhan dari pasien COVID-19 yang ada di wilayah Konawe Utara ini? Jadi gini, ini salah satu manfaat yang kami perlu sampaikan. Kenapa sampai kasus kematian juga agak tinggi? Kami melihat salah satunya adalah bahwa si pasien tersebut kadang-kala sudah terpapar tapi malu dan takut untuk dibawa ke rumah sakit satu. Kemudian yang kedua, tidak ada komunikasi informasi yang sampai kepada beliau atau misalnya kepada kita khususnya petugas bahwa si A ini sudah terpapar. Ini juga salah satu penyebabnya yang kemudian bahwa sudah terpapar kemudian dia masih jalan karena ketakutan, tidak mau ditahu apa semua, malu. Akhirnya apa kejadian? Kadang-kala nanti parah, baru yang kemudian kita swab, dia positif, kita baru tahu. Tapi sebelumnya mereka ini sudah terkontaminasi dengan siapa? Nah, ini salah satu kendala kita di dalam kita untuk mengetahui, mengidentifikasi siapa saja, di mana, apa semua, khususnya pada pelaksanaan tracking tadi. Nah, ketika terbentuk tim unit reaksi cepat, kami langsung hotline kan nomor teleponnya. Silakan Anda menghubungi 0853 333 59118. Jadi kadang-kala ada pasien dia tidak tahu dirinya akan didatangi karena yang menelpon adalah tetangganya. Karena melihat misalnya keluarganya, sepupunya, atau mungkin orang tuanya. Melihat, wah ini ada gejala lain ini, panasnya apa semua, seperti apa. Tapi si pasiennya nggak mau bilang, ini sudah terpapar, ini terlambat kita ketahui. Nah, ketika dilaporkan, maka kita langsung datang, wah ibu ini kita periksa apa semua. Langsung, paling tidak kita swab dulu. Wah ternyata dia reaktif. Kemudian kita tindak lanjuti. Kita periksa banyak kondisi badannya apa semua. Habis itu kita tanya, Ibu mau isolasi mandiri di rumah atau di posko PPKM yang kita bentuk atau mau di rumah sakit. Kalau kondisinya agak parah, itu langsung kita bawa ke rumah sakit. Kalau tidak, maka tutup yang ada di situ. Maka tim surveillance kita tadi inilah yang kemudian bertugas termasuk Babinsa dan Babin Kantipmas untuk memberikan pelayanan. Misalnya bahan makanannya atau mungkin bahkan dengan pakaian. Ini kan ada-ada saja dengan segala kekurangan di daerah kita kan ada-ada saja. Nah ini kita lihat. Ini di televisi kita lihat salah satu, nah ini nomor telepon yang sudah namanya pasien kita datangi, kita tempel. Di situ langsung kita tulis namanya siapa, nomor teleponnya siapa yang harus dihubungi. Jadi itu menjadi tugas dan kewajiban tim kita yang melakukan pendampingan. Baik,
Boleh diulangi lagi Pak nomor teleponnya, mungkin bisa kita cantumkan untuk warga khususnya di Konawe Utara agar bisa menghubungi nomor tersebut supaya bisa mendapatkan bantuan. Nah kalau tadi Anda katakan bahwa sebenarnya masih banyak juga warga yang malu untuk menghubungi seperti itu ya Pak ya, dan seperti kita ketahui juga banyak juga di daerah-daerah lain yang adanya kasus perundungan karena ada orang yang memang dikucilkan kemudian juga malah dipukuli begitu ya. Nah ini bagaimana tingkat pengetahuan bagi warga Konawe Utara mengenai COVID-19 ini dan bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh tim Bapak? Jadi nomornya saya ulang dulu, 0853 Ya. 333 59118. Nah, itulah hotline nomor telepon kita. Itu akan langsung dijawab secara otomatis. Jadi dari tim komunikasi informasi ini akan langsung masuk. Jadi salah satu keuntungannya yang bisa sampaikan. Ya. Selain malu, orang akan takut. Ini takut dibilang COVID. Nah, demam-demam sedikit ya takut. Wah jangan-jangan COVID apa semua. Nah, kadang-kala ada keluarganya yang merasa khawatir. Ini kan kalau di luar dari yang kena, itu kan kadang-kala kita itu yang melaporkan. Tim kita datang, lakukan swab. Wah ternyata nggak COVID. Saudara ini apa semua. Setelah di swab ternyata tidak reaktif. Nah ini kan salah satu yang kemudian kita sosialisasikan. Coba kita bayangkan Pak, hari ini penelpon saja yang masuk di tim kita ini 49 orang yang menelpon. 49. Sampai detik ini yang sudah dikunjungi tadi untuk ini hari sudah 22 orang. Jadi 22 orang. Jadi ada lagi langsung kita turun, ada lagi langsung kita turun, apa semua. Itu sudah langsung, nah ini kita lihat, langsung dipimpin, nah ada yang naik motor, ada kemudian mobil ambulans, apa semua. Jadi tim kesehatan, tim pangan itu lengkap ketika ada telepon. Nah ini juga untuk salah satu langkah sosialisasi, akhirnya tadinya berat untuk kita lakukan tracking terhadap suatu daerah, bahwa siapa ada ketemu siapa yang terpapar. Sekarang dengan mudah kita tahu, karena orang panas-panas sedikit langsung menelpon, menghubungi kita. Jadi sangat mudah, membantu sekali khususnya kita dalam rangka kita mengatasi khususnya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Konawe Utara. Dalam satu hari saja sudah 49 penelpon ya Pak ya, dan sudah ditangani sekitar 22 orang begitu ya. Nah ini rata-rata dalam per hari ini memang sekitar segitu atau mungkin naik turun Pak? Naik turun juga, jadi tergantung situasi mereka. Dan dari 49 ini, 22 yang kita datangi, itu nggak sampai 10 yang positif. Yang reaktif belum, jadi reaktif dulu. Jadi nggak sampai 10. Jadi mereka hanya kadang-kadang panas badan atau mungkin demam biasa, flu batuk lagi hujan, kemudian masih mungkin mulia kita, ya seperti akhirnya dia lagi lega. Selama ini mungkin flu, wah jangan sampai COVID, stres dia jadinya. Jadi ini juga salah satu langkah antisipatif yang sangat luar biasa kita untuk bagaimana membantu warga kita. Baik, ini Bapak turun sendiri langsung ke warga? Saya pimpin langsung bersama Bapak Kapolres, Bapak Dandim, kemudian kita juga ada Kapos Binda, apa semua, Pak Kajari, lengkap semua. Jadi standby, kita ini pakai motor, turun langsung ke lapangan. Ini dengan memakai APD tidak Pak? Kita untuk unit reaksi cepat. Kan, jadi saya pun pernah, malam-malam satu desa, namanya, jadi ada satu desa, Mekarjaya, di Kecamatan Langgikima, agak jauh dari tempat ini. Jadi di sana setelah kami dapat informasi bahwa ada dari sekian kakak tinggal satu kakak yang tidak terpapar, yang meninggal sudah 3 orang. Setelah saya datang sendiri temui mereka, itu sampai ada yang menangis. Kaget, kok Pak Bupati yang datang, luar biasa. Kita swab, itu negatif semua Bu. Padahal awalnya pada saat awalnya yang kemudian kita swab itu reaktif dia. Nah ini apa namanya? Bahwa ternyata dalam salah satu pencegahan COVID tersebut, imun itu bisa saja ketemu pejabat, datang kita sendiri langsung, terharu dia, enak dia merasa, jadi rasa percaya diri itu muncul lagi seperti itu. Baik, jadinya mendapatkan perhatian dari kepala daerahnya itu juga merupakan suatu peningkat imun begitu ya Pak ya? Baik, baik. Nah kemudian kalau untuk tim unit reaksi cepat ini akan dilaksanakan sampai berapa lama Pak? Kita akan melakukan terus selama COVID masih ada. Jadi akan dilakukan secara konsisten begitu ya Pak ya?
Masalah konsisten. Mobilnya sudah kita siapkan, motornya kita siapkan, pangannya kita siapkan, semua obat-obatan semua. Jadi sudah kita siapkan. Jadi obat itu kita sudah bagi dalam bentuk paket. Jadi bungkusnya paket, kita paketkan. Misalnya ini, kalau misalnya dia agak bagaimana kondisinya, oh paket ini dikasih. Ini vitamin ini yang dikasih, vitamin D-nya, vitamin apanya semua seperti itu. Bahkan dengan madunya pun kita kasih seperti itu. Wah, luar biasa. Artinya memang benar-benar anggaran yang disalurkan juga memang sudah terserap dengan baik dan juga sudah dilaksanakan ya Pak ya? Saya terbuka semua. Jadi dari sekian kurang lebih 96 miliar, anggaran itu yang bersumber dari 3 sumber. 30 miliar lebih dari APBN yang bantuan sosial, yaitu dalam bentuk bantuan misalnya PKH, kemudian bantuan BPNT, kemudian bantuan BTS, kemudian ada yang bersumber dari dana desa. Dana desa itu selain yang 8%, ditambah BLT itu kurang lebih 31 miliar. Ditambah dari Pemda Kabupaten Konawe Utara sendiri lebih dari 30 miliar, itulah yang kemudian kita bagi 3. Ada yang penanganan masalah kesehatan, kemudian ada pencegahannya, seperti bagaimana kita bagikan masker, tempat cuci tangan, kemudian sosialisasi kita, kemudian sampai bantuan sosial yang kita siapkan. Bahkan untuk sekarang ada 108 UMKM yang baru kemarin juga kita kucurkan bantuan bagaimana bukan hanya COVID yang kita tangani, tetapi juga bagaimana ekonomi menjadi perhatian kita untuk kita tingkatkan seperti itu. Dalam melaksanakan atau tim unit reaksi cepat bertugas ini, ada tidak Pak mungkin cerita-cerita menarik yang bisa muncul dari situ? Apakah mungkin ada penolakan dari warga atau seperti semacam itu? Ada yang ketakutan, kan keluarganya nelpon tetangga, khawatir, wah ini COVID ini, udah demam ini, batuk-batuk kedengaran. Tiba-tiba datang, oh jangan, takut ya apa semua. Udahlah kita persuasi semua. Jadi namanya bekerja begini Bu, pasti ada saja. Ada positifnya, ada negatifnya. Ada yang mendukung, ada juga yang nggak mendukung. Ya biasalah, apalagi yang namanya kalau corona, orang bilang corona, COVID, orang stres. Jadi dengarannya stres. Jadi harus betul-betul bagaimana humanis yang kita lakukan, supaya betul-betul mereka bisa menerima apa semua, kemudian kita memberikan tindakan seperti itu. Baik, kemudian juga soal vaksinasi. Vaksinasi yang dilakukan di sana bagaimana Pak perkembangannya? Alhamdulillah dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, Konawe Utara masih urutan pertama tahap vaksinnya. Jadi kita dari target yang ada dari 70.216 orang, itu saya sudah vaksin sekitar 25.555 orang atau sekitar 49,5% yang sudah divaksin. Jadi antusias warga sudah luar biasa. Jadi metodenya kita rubah Bu. Sekarang saya rapatkan kepala camat dengan kepala puskesmas di wilayahnya masing-masing bersama dengan kepala desa. Nah, kepala desa memaparkan datanya dengan lurah siapa yang sudah divaksin dari setiap warga. Artinya yang masuk dalam wajib vaksin. Nah, setelah itu siapa yang belum? Kemudian membuat daftar kapan akan dilakukan vaksin. Jadi tim kita langsung turun. Vaksinasi sekarang bukan lagi di puskesmas, tapi turun langsung ke balai-balai desa, ke kantor desa, kelurahan, yang kemudian datanya sudah ada. Jadi akhirnya sekarang satu puskesmas kan ada yang sampai 8-9 desa. Jadi mereka berebut. Oh saya hari ini, saya besok apa semua. Jadi ini alhamdulillah kita atur seperti itu. Sehingga alhamdulillah dari target kita yang divaksin, alhamdulillah kalau Konawe Utara selalu ya, sekarang masih nomor 1 lah untuk pelaksanaan vaksin di Kabupaten Konawe Utara. Luar biasa. Nah kemudian kalau untuk bagaimana kedisiplinan warga ini seperti apa Pak di sana untuk menerapkan protokol kesehatan? Nah itu termasuk masih agak berat juga. Jadi memang harus butuh kesabaran. Kita tidak ada henti untuk lakukan sosialisasi, baik itu di sekolah, di rumah ibadah, di pasar, di toko-toko, di mana apa semua, itu senantiasa. Jadi dengan adanya level yang ditetapkan oleh pemerintah, ini sangat memudahkan kami yang ada di darat. Karena di situ sangat jelas bagaimana pelaksanaan ibadah, bagaimana pesta, bagaimana ada acara-acara seperti apa, ya tinggal kita lihat levelnya. Kalau levelnya misalnya level 3, ya ada pesta boleh, tapi hanya maksimal 20 undangan, nggak boleh makan siang. Begitu. Jadi kita tinggal laksanakan saja aturannya seperti itu, Pak. Baik, baik Pak Ruksamin, mungkin untuk terakhir bisa Bapak berikan imbauan kepada warga ataupun mungkin sosialisasi kepada warga khususnya Konawe Utara saat ini untuk mungkin mengikuti vaksinasi ataupun untuk isolasi mandirinya seperti apa Pak?
Jadi kami himbau kepada seluruh warga. Saat sekarang ini pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sementara gencar-gencarnya memberikan pelayanan maksimal. Manfaatkan yang pertama kita punya posko atau namanya tim unit reaksi cepat. Jika ada gejala, misalnya panas badan, tenggorokan apa semua, agak sesak napas apa semua, daripada ragu apa semua, lebih bagus cepat hubungi nomor telepon 0853 333 59118. Tim kita akan langsung datang untuk menghubungi dan memeriksa Bapak atau Ibu sekalian. Yang kedua, vaksinasi terus kita lakukan. Inilah cara pemerintah bagaimana salah satu untuk bagaimana membentengi manusia dari serangan virus coronavirus tersebut. Nah, walaupun yang sudah vaksin terus lakukan protokol kesehatan. Bagaimana tetap kita mencuci tangan, kemudian bagaimana kita senantiasa memakai masker dimanapun kita berada. Dan yang paling utama bagaimana kita menghindari kerumunan untuk bagaimana kita supaya bisa jauh dari COVID-19. Saya kira ini harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ruksamin, ini kami juga berterima kasih dan tentunya Anda merupakan salah satu kepala daerah yang sangat menginspirasi karena benar-benar semua penanganan COVID-19 dilakukan dengan sangat rapi dan juga prosedurnya juga dilakukan dengan tertib dan cepat begitu ya Pak ya. Nah, saya kembali ulangi bagi para warga khususnya di Konawe Utara yang ingin melakukan isolasi mandiri bisa juga menghubungi ataupun mengalami gejala-gejala begitu ya Pak ya, bisa langsung menghubungi ke nomor 0853 333 4 kali ya Pak ya, 085 3-4 kali 59118. Pak Ruksamin, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.